Indonesia Menyapa Pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Senang sekali pagi ini saya Puspita Ayu kembali menemani Anda di Indonesia Menyapa. Dan kami akan ajak Anda pagi hari ini pendengar untuk langsung berdialog di sesi dialog interaktif UMKM, kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini kami akan membahas mengenai menumbuhkan semangat berwirausaha dan inkubasi usaha. Seperti apakah dialognya? Anda juga bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RRI. Bersama dengan saya Puspita Ayu pendengar, kita lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Ya mendengar, kalau Anda sempat menyimak beberapa dialog UMKM sebelumnya ya di Pro 3 RRI, kami sudah membahas mengenai wirausaha. Jadi beberapa waktu lalu seperti kita ketahui angka wirausaha di Indonesia itu presentasinya masih kecil. Jadi kita masih punya banyak peluang sebenarnya untuk menumbuhkan wirausaha baru khususnya bagi generasi muda. Nah, bagaimanakah kemudian menumbuhkan semangat berwirausaha bagi siapa? Lalu kemudian apa saja inkubasi usaha yang sudah ada dan bisa mungkin Anda gunakan untuk mengembangkan usaha Anda? Pagi hari ini saya akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, M. Riza Damanik ST MSI PhD. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi Mbak Puspita, selamat pagi dan semua pemirsa. Senang ya? Senang sekali. Semangatnya beda nggak Pak kalau datang langsung ke studio? Luar biasa. Tapi mudah-mudahan semangat itu juga nular ya sama pendengar-pendengar kita pagi hari ini, karena ini menarik Pak. Kemarin tuh saya sudah bicara banyak soal wirausaha, mulai dari soal aturannya, lalu kemudian berapa persen sih wirausaha baru yang mau didorong di Indonesia. Ternyata jumlahnya masih cukup besar karena sekali, ya. Angka di wirausaha di Indonesia masih tergolong lebih kecil bahkan untuk negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Iya, maka sebenarnya kita masih punya banyak peluang begitu ya untuk menjadi wirausaha baru. Cuman kadang-kadang Pak, kalau mau jadi wirausaha itu ragu-ragu, maju mundur. Nah, bicara soal semangat wirausaha sebenarnya begini, yang disasar untuk kemudian menumbuhkan atau pingin jadi wirausaha, keluar menjadi wirausaha baru di tanah air, itu kalangan yang mana sih? Jadi kalau kita baca peraturannya dan juga melihat perkembangan yang ada di Indonesia hari ini, maka wirausaha ini kita ingin tujukan membangkitkan semangat entrepreneurship bagi anak-anak muda khususnya. Ya. Tentu kalangan lain ya juga bisa, bukan tidak boleh ya. Tapi kita ingin menangkap peluang bahwa ada potensi populasi anak muda yang cukup besar. Sekitar 64% dari penduduk Indonesia adalah anak-anak muda, yang tentu ini menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Nah, maka oleh sebab itu harus dipersiapkan dengan matang. Salah satunya adalah bagaimana mengimbangi kreativitas anak-anak muda ini dengan ekosistem kewirausahaan yang lebih baik, sehingga nantinya anak-anak muda kita itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tidak sekedar mencari pekerjaan, dan juga bisa lebih maju daripada generasi-generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya lebih banyak bicara tentang raw material, bagaimana mengambil bahan baku dan seterusnya, ke depan dan hari ini Pak Jokowi sudah bicara tentang hilirisasi, bagaimana meningkatkan nilai tambah. Nah, ini juga bagian dari kerangka untuk menuju ke arah sana, meningkatkan nilai tambah dari produk-produk kita. Tapi kan kalau kita bicara soal wirausaha, biasanya nih orang-orang yang berani kemudian berwirausaha adalah orang-orang yang sudah berani menanggung resiko. Kalau kerja kan aman dong, ya kan, tiap bulan kita dapat gaji, begitu ya, pekerjaannya seperti yang sudah ditentukan. Betul. Begitu. Kalau wirausaha kan kadang itu dalam satu bulan bisa fluktuatif tuh. Lalu kemudian juga nggak cuman itu, membangun usaha itu kan juga nggak mudah, jatuh bangun. Nah, kira-kira bisa nggak sih nih anak muda-muda ini yang sangat bisa, Mbak, ya. Karena ternyata surveinya menunjukkan lebih dari 70%
anak muda Indonesia itu lebih memilih ingin menjadi berwirausaha. Jadi ini agak berbeda dengan generasi saya sepertinya. Ya. Oh begitu justru. Ya, kalau dulu ditanya Anda ingin jadi apa, mungkin lebih banyak ingin jadi PNS, ya, polisi, dan seterusnya gitu. Nah sekarang yang menarik adalah ternyata sebagian besar di antara ingin berwirausaha. Jadi ini satu fenomena yang baik, yang tentu tidak lepas dari perkembangan inovasi teknologi ya, dunia digital yang terus berkembang dan seterusnya, yang memudahkan siapapun, termasuk anak-anak muda, untuk bisa beraktualisasi, memanfaatkan kreativitasnya untuk pengembangan ekonomi. Tapi kemudian untuk hal yang sama bisa tidak diterapkan juga untuk orang-orang yang mungkin usianya sudah tidak produktif begitu ya. Maksudnya begini, mereka masih pingin sebenarnya melakukan sesuatu tapi mungkin sudah masuk usia hampir pensiun. Tentu sangat bisa ya. Tadi saya katakan tentu terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia ya, karena kita punya potensi ekonomi yang cukup besar dan populasi yang cukup besar ya. Maka kewirausahaan ini menjadi sesuatu yang penting untuk terus dikuatkan. Apalagi tadi Mbak Puspita di awal sudah mengatakan rasio kewirausahaan kita kan rendah. Itulah kenapa kita ingin tingkatkan di tahun 2024 sampai ke 4% ya, 3,9 sekian persen gitu. Dengan harapan ada penambahan 1 juta wirausaha baru yang nantinya ini bisa memperkuat ekonomi kita ke depannya ya. Memberikan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi bangsa kita. Pak Riza, ini kan kalau bicara soal menumbuhkan semangat begitu, sejauh ini memang upaya atau langkah yang apa sudah dilakukan Kemenkop UKM khususnya untuk mendorong semangat-semangat itu apa saja sih Pak? Banyak hal ya Mbak ya. Yang pertama tentu kita harus sadari bahwa urusan kewirausahaan ini tidak bisa dikotak-kotakan oleh 1-2 kementerian lembaga saja, karena ini menjadi tugas besar dari kita semua ya. Tentu harus ada kolaborasi, baik itu pemerintah daerahnya, swastanya, perguruan tingginya ya, dan seterusnya. Dan untuk itulah kenapa sejak awal Pak Menteri Koperasi ya, sebagaimana arahan Bapak Presiden, penting untuk membenahi ekosistemnya. Ya, penting untuk membenahi ekosistemnya. Jadi bukan sektor per sektornya ya, tapi membenahi ekosistemnya. Ekosistemnya itu apa saja? Mulai dari bagaimana membenahi model pendidikan dan pelatihannya. Ini menjadi harus lebih baik. Yang kedua, bagaimana memastikan produk-produk yang dihasilkan itu berkualitas, ya, mendapati standar yang baik. Maka standarisasi, perizinan dan seterusnya juga dibenahin. Lalu bagaimana bisa mendapatkan permodalan yang lebih mudah, maka akses pembiayaannya juga diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan terakhir Bapak Presiden mendorong untuk rasio pembiayaan perbankan, yaitu meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 20% menjadi 30% di tahun 2024 yang akan datang. Lalu yang lain adalah misalnya tempat-tempat atau lokasi-lokasi usaha yang sebelumnya itu ruang-ruang publik banyak dikuasai oleh sektor-sektor besar. Nah sekarang ada alokasi, ada afirmasi 30% dari infrastruktur publik itu diperuntukkan untuk UMKM misalnya begitu ya. Nah atau 40% dari belanja pemerintah diperuntukkan untuk membeli produk-produk UMKM dan seterusnya. Nah hal-hal yang semacam ini adalah bagian dari ekosistem yang terus kita perkuat begitu. Berarti dalam kaitan itu kemudian inkubasi bisnis ini ya yang kemudian diperluas, diperkuat, begitu bukan? Betul. Ya Pak Riza, nah, inkubator-inkubator ini diharapkan tumbuh dan kembang tidak hanya di pemerintah, gitu ya. Justru di swasta yang cukup banyak, gitu ya. Ada di di daerah, ya, yang tentu ini cukup banyak sekali, ya. Maka kami membangun tadi yang saya sebutkan ekosistem tadi, ya, di mana hari ini ada bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di timur, di barat di Indonesia, ya, di tengah juga, lalu juga dengan koperasi-koperasi, ya, jangan salah koperasi-koperasi kita juga banyak yang sudah maju, ya, yang juga menggunakan inovasi teknologi yang tidak kalah, yang tentu ini juga bisa digunakan sebagai bagian dari lembaga-lembaga inkubator yang bisa dimanfaatkan. Tentu yang ada di pemerintah sendiri gitu. Nah kalau soal inkubasi bisnis ini strategi kedepannya akan seperti apa Pak Riza? Yang pasti kita ingin dorong kemitraan-kemitraan yang kuat. Ya itu kenapa kami memperkuat ya misalnya inisiasi-inisiasi
kerjasama baik dalam dan luar negeri. Ya, kami kebetulan baru saja kembali dari Jepang dengan Pak Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten, bertemu dengan sejumlah lembaga di sana, lalu juga membawa lebih kurang 44 UKM kita yang melakukan business matching dengan sekitar 120-an ya pelaku usaha yang ada di Jepang, dengan harapan nantinya ada satu tentu memperluas marketnya mereka, yang kedua ada pertukaran inovasi teknologi karena dunia terus berkembang ya hari ini, dan yang ketiga tentu kita juga ingin mendorong akses pembiayaan yang lebih luas lagi ya. Hal-hal yang semacam ini adalah bagian dari kerangka yang bisa kita kembangkan, kita dorong. Nah yang kedua tentu di dalam negeri juga ada inisiatif-inisiatif yang saya kira kalau diikuti dalam 2-3 tahun kita membangun satu klaster-klaster, Mbak. Ya, klaster-klaster usaha ya yang diharapkan nanti ini bisa menjadi prototipe untuk dikembangkan di tempat-tempat lain. Misalnya apa yang kita kembangkan sekarang, rumah-rumah produksi bersama di beberapa titik. Ambil contoh misalnya Sulawesi Utara yang saat ini sangat berkembang dengan kelapa misalnya, tapi kelapanya selama ini adalah kelapa bulat saja dijual oleh petaninya. Sekarang sudah diolah. Nah, sekarang diolah. Kita bangunkan di sana rumah produksi bersamanya untuk mendorong hilirisasi daripada kelapanya. Tapi di saat yang sama kita dorong mereka bekerja sama atau bermitra juga dengan pelaku usaha lebih besar. Ya, sehingga nanti si swastanya dengan si koperasinya itu pada posisi yang sama, equal, saling menguatkan, saling mengembangkan. Nah, model kemitraan rantai pasok semacam inilah yang kita harapkan nantinya sekaligus juga dia menjadi penarik ya bagi anak-anak muda ya, bagi pelaku-pelaku usaha kita ya untuk switch dari berusaha sekedarnya ala kadarnya ya menjadi lebih inovatif, lebih berkembang, lebih serius menata itu. Jadi sekarang itu bisa jadi satu mau jadi apa cita-citanya? Jadi wirausaha, entrepreneur begitu. Bukan lagi kerja di ini, kerja di itu. Jadi nanti pada saat menempuh pendidikan juga begitu. Mereka tahu ya, goalnya mereka pingin ilmu itu untuk apa begitu, tahu begitu ya. Betul. Ya, jadi ada spesifik ininya ya, niche-nya gitu Jadi ada niche-nya. Jadi mereka ahli pada bidangnya betul. Nah, karena ini penting khususnya pasca pandemi Covid-19. Kalau kita lihat di awal-awal pandemi Covid-19 terjadi kegoncangan ekonomi tidak hanya Indonesia, banyak negara di dunia. Bahkan sekarang dunia sebenarnya belum sepenuhnya pulih gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa untuk Indonesia kita perlu menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah. Ya. Jadi bukan orang kelas menengah nih, tapi lapangan pekerjaan kelas menengah. Nah, apa itu lapangan pekerjaan kelas menengah? Satu, ya itu menggunakan digitalisasi, ya inovasi teknologi. Ini penting. Karena kalau COVID kemarin kita belajar, ya mereka yang sudah digital yang lebih kuat sesungguhnya, ya kalau kita perhatikan. Mereka yang sudah terhubung ke dalam platform-platform misalnya itu jauh lebih besar peluangnya di tengah pandemi COVID. Yang kedua, produk-produk yang dihasilkan harus memiliki nilai tambah, ya supaya dia bisa memberikan penghasilan yang lebih baik. Ya, ini juga menjadi penting. Nah, yang ketiga, kita butuh lapangan pekerjaan yang lebih luas dari yang ada sekarang. Jadi harus ada akseleratif. Ya, langkah-langkah akseleratif untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Ya, tiap tahun kita punya tambahan ya usia produktif baru ya untuk masuk ke pasar tenaga kerja lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya, dan itu menandakan bahwa perlu ada space yang lebih luas. Nah, space yang lebih luas ini salah satunya adalah dengan melahirkan lapangan pekerjaan kelas menengah tadi. Yang titik beratnya adalah tidak sekedar menjual, tapi menjual sesuatu yang inovatif juga, yang kemudian menyediakan lapangan pekerjaan untuk mungkin lingkungan sekitar saja yang paling kecil itu ya, Pak Riza ya. Pak Riza, kita dari tadi ngobrol berdua asik, ternyata tuh telepon kayaknya udah kerangkring bunyi. Jadi saya langsung saja terima pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama kami, silakan 0213844545, 0213866712, 0213862375 atau di 0213523172. Sudah ada Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang Mbak Tata dan silakan. Narasumber dengan Pak siapa tadi saya lupa. Dengan Pak Riza Damanik, silakan. Ya Pak.
Pak Rija Damani, salam kenal, salam sehat. Ini dari Kalimantan Timur. Salam sehat Bapak. Iya Pak. Iya, jadi luar biasa ya Pak Rija kalau kudapan kita UMKM kita ini semasa COVID dan pandemi lain ya. sebagainya. Saya di kabupaten kota ini aja ya, walaupun saya tidak keluar rumah, tapi dengan dunia digital maya ini kita lihat di map itu luar biasa. UMKM ini di depan-depan rumah itu sudah berdiri UMKM itu, terutama kudapan ya, kue dan panganan gitu kan. Nah, kita pesan bisa apa aja, kita lihat di situ ada juga nomor hotline-nya, bisa WhatsApp ya sekarang. Nah, itu yang luar biasa. Tapi saya lihat di sini dari koperasi itu, karena koperasi ini adalah sebelum ada bank ya, koperasi kan dari Soko Guru kita, Pak Wakil Presiden kita, Profesor Dr. Muhammad Hatta kan yang pendiri itu. Nah, ini kita belum punya Pak Rija yang namanya bank koperasi untuk seluruh Indonesia gitu kan. Nah, berdirinya bank koperasi ini kan BRI, seharusnya BRI itu menjadi bank koperasi gitu. Jadi seluruh rakyat Indonesia bisa pinjam. Jadi kudapan usaha UMKM ini bisa dirasakan oleh masyarakat kecil gitu, baik petani. Karena tadi Mbak Tata, Pak Reza mengatakan UMKM ini tentu membutuhkan bahan-bahan kan. Nah, terutama bahan-bahan sekarang kan tuh di daerah-daerah aja sudah banyak yang kurang, seperti kelapa tadi kan sudah tergerus dengan lahan-lahan sawit kita yang banyak gitu kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah, terutama Pak Rija ya, selaku yang narasumber di pagi hari ini. Nah, yang terpenting di sini adalah penguatan koperasi. Penguatan peran koperasi ya. Ya, yang mereka yang ingin berusaha itu bisa simpan pinjamnya seperti apa gitu. Sebagai lembaga keuangan. Oke. Dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Kita sapa pendengar yang lain dulu, nanti dijawabnya, ditanggapinya bersamaan ya Pak Riza. Ada Pak Tata di Lampung. Selamat siang Pak Tata. Halo. Halo. Oh, Pak Tata. Halo. Ya, halo Pak Tata, silakan. Iya Mbak. Ini yang Pak Riza. siapa? Pak Riza Damanik. Oh ya, Pak Riza ya, mohon ini. Kebanyakan kayak gitu, betul Mbak tadi ya. Saman bilang tadi. Kalau usia Mbak udah lanjut istilahnya di atas 60 ya kan. Kita ikut UKM apa kur itu kok sulit amat, sedangkan pekerjaan ini udah ada. Udah jalan, cuman tambah modal aja. Oke. Itu kendalanya itu. Mentang-mentang udah tua ini. Susah dapat modalnya ya, Pak Tata ya? Iya, enggak gede-gede kok. Tolonglah Pak Rizal ini, tolong gimana? Pak Teten Mas Duki juga ini. Enggak 1-2 Mbak kayak gini. Kalau udah tua ini kayak di akhir gitu loh. Jangan. Ini masih produktif ya, padahal ya masih bisa ya. Saya buka rumah makan ini ya. Tolonglah, makasih banyak. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa pendengar di sesi yang pertama ini terakhir ya, Bu Dinda dari Bogor. Bu Dinda, halo. Pagi, halo pagi, Mbak Tata. Silakan Bu Dinda. Pagi Pak Riza. Pagi Bu. Salam sehat Pak Riza dan salam sehat Ibu Dinda. Pak, kalau dengarnya dengan uraian Pak Riza dengan segala peraturan dan segala macam itu ya Pak Riza dan Mbak Tata, itu sepertinya gampang deh Pak Riza, banyak kemudahan di sana sini begitu ya. Tapi itu teorinya, prakteknya tapi susah Pak Riza. Misalnya kita mau mengajukan ada kebutuhan, sesuatu kebutuhan di bank yang terang-terang kita menjadi nasabahnya itu selalu dibuat kesulitan Bapak. Nah, untuk ini apakah teori dengan prakteknya itu memang harus selalu lain begitu? Ini khususnya untuk modal juga Bu Dinda. Misalkan pinjaman untuk bantuan permodalan begitu-begitu. Bu Dinda merasa susahnya itu kenapa? Apakah kemudian syarat-syaratnya yang sulit atau memang meskipun syaratnya sudah dipenuhi? Contohnya begini, salah satunya. Kan enggak setiap orang ada di alamat yang sesuai dengan KTP-nya. Bisa aja dia domisili kah atau dan sebagainya begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana dengan orang yang berusaha di alamat domisilinya tidak sesuai dengan KTP-nya?
Tanggapan Punya usahanya di tempat yang beda begitu. Di tempat domisili ya. Oh, di tempat dia tinggal, bukan di tempat yang KTP-nya tertera begitu ya. Betul, Oh betul. ya. Oke, nanti biar dijawab oleh Pak Riza. Terima kasih ya Bu Dinda ya. Terima kasih, selamat Terima kasih, siang. Bu. Iya, Bu Dinda di Bogor, Pak Tata di Lampung, Pak Ridwan di Kaltim. Ya, PR-nya buat Pak Riza banyak jawabannya. Jadi saya kasih kesempatan Pak Riza nanti untuk merespon, menjawab. Tapi kita jeda dulu saja. Oh, jeda dulu. Ya, Baik. jeda dulu. Jadi nggak apa. Nanti Pak Riza boleh nih kasih catatan-catatannya. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Saya akan kembali lagi dalam dialog UMKM selepas jeda yang berikut ini. Kalau agama dicampur dengan politik, maka politik rusak. Kalau politik dicampur dengan agama, maka agama rusak. Nah, ini menggambarkan seakan-akan memang dia bertolak belakang. Kenapa? Karena agama itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sedang sebahagian politisi dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan itu. Jadi katanya, tidak usah masukkan agama dalam politik, tidak usah juga masukkan politik dalam agama. Bisa jadi ada orang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik, meraih kekuasaan. Itu tidak benar. Karena kenyataan itu demikian, maka agamawan datang berkata, hei, hati-hati dari politik. Politik itu candu. Islam itu tidak bertentangan dengan politik. Bahkan dalam ajaran Islam ada politik. Tapi politik dalam pengertian hikmah. Jadi kita tidak bisa berkata Islam tidak mengenal politik. Tetapi di sisi lain, politik dalam kenyataannya itu seringkali bertentangan langkah-langkahnya dengan langkah-langkah yang diinginkan oleh agama. Dari sini orang lantas berkata, kalau begitu agama bertentangan dengan politik. Jadi tergantung lagi apa pengertian kita terhadap politik. Karena itu ada ungkapan, agama kami adalah politik kami. Politik kami adalah agama kami. Tapi ada lagi yang melihat politik dengan pandangan negatif sesuai dengan kenyataan. Dia katakan, jangan campur, agama itu terlalu suci. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ahli tafsir Al-Quran, dalam penafsirannya antara politik dengan agama untuk Oase Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Kita lanjutkan kembali dialog UMKM kita di hari ini, menumbuhkan semangat berwirausaha dan inkubasi bisnis atau inkubasi usaha. Saya masih berbincang bersama dengan staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Bapak Riza Damani. Kita langsung saja Pak Riza, mungkin tadi bisa ditanggapi, dijawab. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Pak Tata ya, Pak Tata, Ibu Dinda ya. Pertama soal Bank Koperasi ini penting tentu ya, karena memang cita-cita ini kan terus hidup sejak lama. Para pendiri bangsa membayangkan bahwa ekonomi kita akan tumbuh dengan tumbuhnya geliat ekonomi rakyat, yang salah satunya itu ditunjukkan dengan penguatan daripada kelembagaan koperasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan ini Pak, sebenarnya sudah banyak inisiatif-inisiatif koperasi-koperasi yang bagus di daerah-daerah ya, dengan tidak mengabaikan bahwa ada yang bermasalah, iya. Tapi ada inisiatif-inisiatif koperasi-koperasi yang bagus. Saya lihat di NTT, di Kalimantan, di Aceh misalnya begitu, yang mengambil peran-peran strategis dalam pengembangan ekonomi rakyat. Nah, apa yang kita kembangkan dalam 3 tahun terakhir? Salah satu terobosan yang didorong oleh Pak Menteri Koperasi dan UKM adalah ingin memberikan afirmasi kepada koperasi untuk mendapatkan atau memperbesar kapasitas permodalannya melalui lembaga pembiayaan dana bergulir atau LPDB. Kalau dulu LPDB itu membiayai tidak hanya koperasi tapi juga UMKM dan seterusnya, sehingga
pada saat menyalurkan atau mendorong aplikasinya ke dalam LPDB itu selalu saja terjadi kompetisi ya. UMKM-nya berebut untuk mendapatkan sumber pembiayaan, di saat yang sama koperasinya juga berebut untuk mendapatkan sumber daya pembiayaan tadi. Nah, hari ini kita sudah pisahkan. Jadi UMKM dan seterusnya itu sudah punya skema pembiayaannya sendiri yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Apakah itu kalau mereka unbankable, mereka belum mendapat belum layak untuk mendapatkan pembiayaan formal melalui lembaga pembiayaan, ada skema-skema lain yang disiapkan atau menggunakan skema KUR. Tapi koperasi itu bisa menggunakan LPDB, lembaga pembiayaan dana bergulir. Setiap tahun sekitar 1,7-1,8 triliun ini dialokasikan untuk membiayai koperasi-koperasi produktif ya. Di 3 tahun ini sudah dikeluarkan kebijakannya, LPDB hanya menyalurkan pembiayaan kepada koperasi, tidak lagi kepada non koperasi. Yang kedua terobosannya, kita ingin dorong juga tidak hanya koperasi simpan pinjam yang berkembang, tapi juga koperasi-koperasi yang ada di sektor real, di sektor-sektor produktif. Ini penting. Satu, kita berkepentingan untuk mendorong tadi nilai tambah sebagaimana kita awali tadi ya. Yang kedua, kita lebih besar lagi di sektor-sektor produktif ini. Nah, maka pembiayaan di sektor produktif ini terus diperluas dan alhamdulillah setiap tahun selama 3 tahun terakhir ini porsi untuk koperasi-koperasi sektor produktif ini terus berkembang dan bertambah. Dan ini menjadi perkembangan baik yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Tentu kita ingin kepada lembaga pembiayaan yang jauh lebih ideal ke depannya itu ya. Kita terus lihat, bahkan kami sudah bertemu dengan Japan Finance Corporation ya untuk melihat bagaimana di Jepang misalnya lebih dari 50% pembiayaannya itu sudah digerakkan atau sudah diberikan kepada sektor-sektor produktif, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan ya. Sementara di kita itu pada sektor-sektor ini pembiayaannya masih relatif minim. Sebagian besar baru di sektor perdagangan gitu ya. Nah, kita coba pelajari itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya, bagaimana mengembangkan satu lembaga pembiayaan sekaligus juga dia menjadi risk taker gitu. Dia berani mengambil risiko untuk mengembangkan sektor-sektor yang berisiko ya. Kita tahu perikanan berisiko, tapi juga perikanan ini adalah potensi yang ada di tengah kita yang bisa kita manfaatkan, maka harus ada upaya-upaya untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih gitu. Nah, Pak Tata tadi tentang generasi senior ya yang butuh pembiayaan, saya kira harusnya bisa lebih mudah ya Pak ya, karena secara portofolio sudah proven usahanya tadi, apalagi tadi disebutkan ada kuliner ya Bu tadi ya, jualan makanan gitu ya. Saya kira ini jauh lebih mudah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Tapi kalau memang menyulitkan Pak, masih sulit, mungkin kami bisa dihubungi nanti. Saya kira nanti di akhir akan ada kontaknya. Karena kami sekarang Pak Menteri sudah beberapa kali atau sering juga yang mendapatkan laporan misalnya pembiayaan yang sulit dan seterusnya. Nah, maka kami sekarang ada desk khusus ya yang menerima laporan-laporan terkait hal tersebut, sehingga nantinya bisa kami tindak lanjuti untuk menanyakan hal-hal apa yang perlu dilengkapi sehingga akses pembiayaan yang sebagaimana diharapkan oleh Presiden supaya UMKM kita tidak lagi sulit untuk mendapatkan pembiayaan itu betul-betul bisa terpenuhi begitu. Dan biasanya ini sekaligus juga untuk Bu Dinda, dan biasanya temuan-temuan kami kesulitannya adalah ketiadaan catatan pembukuan keuangan. Mbak Puspita ya. Ini yang lazim. Usahanya ya? Iya. Ya, yang lazimnya begitu. Jadi pelaku-pelaku usaha kita setiap hari beraktivitas kegiatan ekonominya ya, tapi semuanya ini tidak dicatat ya, tidak ada pembukuan uang masuk, uang keluar ya, mencampurkan antara uang pribadi dengan uang usaha dan seterusnya. Ini yang pada akhirnya menyulitkan lembaga pembiayaan untuk memberikan pembiayaannya. Kami menemukan itu beberapa kali ya, termasuk juga misalnya ada salah satu koperasi bahkan ya, ini sangat eksis di Maluku. Mereka membeli ikan-ikan nelayan, lalu ketika mereka bermitra dengan BUMN misalnya, lalu di saat yang sama mereka butuh pembiayaan lebih. Nah, yang sulit pada saat itu untuk pembiayaannya adalah karena ternyata mereka satu tidak punya
akun. Jadi belum punya akun bank ya. Yeah. Dia tidak punya akun bank. Yang kedua, dia tidak bisa menunjukkan ada pembukuannya. Ya, yang dia sebut untung itu untungnya berapa, yang dia sebut rugi itu ruginya berapa, yang dia sebut penghasilan harian itu berapa, gitu ya, hasilan bulannya berapa dan seterusnya, itu tidak bisa ditunjukkan di dalam pembukuan keuangannya. Nah, maka itulah kenapa di dalam strategi kita, dalam pendidikan, pelatihan, pendampingan kita selalu mendorong nih supaya ada sistem pembukuan yang baik. Bahkan kita sudah siapkan satu aplikasi ya di Kementerian Koperasi dan UKM ya untuk melakukan pencatatan ya terhadap pembukuan keuangan yang lebih mudah, yang lebih simpel gitu ya, sehingga nantinya teman-teman pelaku UMKM bisa menggunakan aplikasi itu dan nanti diharapkan nanti bisa mencatat pembukuannya menjadi lebih rapi dan lebih baik, dan dengan demikian dia menjadi lebih visible untuk mendapatkan akses pembiayaan. Tapi hal-hal yang semacam ini juga masuk menjadi kayak program-program di misalkan begini, di model-model inkubator bisnis rintisan. Betul, gitu ya, betul, Mariza ya. Betul, itu basic sekali, iya, itu harus disiapkan kepada mereka. Karena kemarin kami juga sempat mewawancarai misalkan salah satu pelaku usaha, menurut mereka informasi-informasi atau pendidikan semacam inilah yang untuk sangat berpengaruh. Betul, untuk para calon-calon wirausaha atau wirausaha yang baru merintis usaha mereka kadang tidak tahu nih begitu. Nah, untuk dapat ilmu-ilmu itu juga sekarang salah satu pembeda daripada wirausahaan sama bukan. Iya. Ya. Itu adalah kaitannya langsung dengan bagaimana mereka merencanakan bisnisnya. Ya. Jadi itu pembedanya. Kalau wirausaha unggul itu yang tangguh itu ya pasti punya perencanaan. Ya, termasuk skenario-skenario bila mana kalau dia pasarnya lesu, apa skenarionya dan seterusnya dia sudah siapkan dengan matang sekali. Nah, dalam kaitan dengan menyusun perencanaan itulah proses penyusunan pembukuan itu menjadi penting. Bagaimana dia bisa berencana kalau dia tidak punya pembukuan yang baik, kan begitu ya. Nah, maka oleh sebab itulah para wirausahawan ini atau wirausahawati ini ya, kita harapkan nantinya punya perencanaan yang baik, ya, yang diawali dengan memiliki pembukuan yang baik. Gitu. Oke, Pak Riza, selepas ini kita jeda lagi sejenak. Nanti saya mau kembali lagi. Saya punya satu pertanyaan untuk Pak Riza. Bicara soal pasar, bagaimana kemudian Kementerian Koperasi dan UKM melindungi para usahawan baru ini dari misalkan kita tahu pasar produk-produk impor yang murah-murah itu. Nah, nanti kita jawab selepas jeda, kita bahas di dialog kita. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Kilas Berita. Kilas Berita. Ya, berkat Kilas Berita pagi hari ini akan kami isi dengan informasi seputar agenda kegiatan para anggota DPR untuk hari ini. Berikut informasi selengkapnya. Agenda DPR hari ini. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 24 Agustus 2023 bersama saya Tiara Mustika. Di jam 9:30 pagi akan diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024 untuk membahas pandangan fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Rapat Paripurna akan disiarkan secara live di channel YouTube DPR Parlemen. Jam 12 siang, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI akan menghadiri acara Anugerah Jurnalistik MH Tamrin 2023 yang diselenggarakan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Jam 12:30 siang, Komisi 9 akan melaksanakan audiensi dengan pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jam 1 siang, Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat pleno presentasi tim ahli dalam rangka penyusunan RUU tentang statistik. Masih di jam yang sama, Komisi 7 akan melaksanakan rapat dengar pendapat dengan PT Inalum Persero dengan agenda program strategis tahun 2023, rencana investasi industri hilirisasi, dan lain-lain. Rapat ini dapat disaksikan secara langsung di channel YouTube DPR Parlemen. Demikian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI serta dengarkan siaran langsungnya melalui website tvr.dpr.go.id/radio. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Saya Puspita Ayu masih menemani Anda dan kita masih lanjutkan kembali dialog UMKM kita untuk hari ini. Saya masih bersama dengan Bapak Riza Damanik. Pak Riza, tadi pertanyaan saya sebelum jeda ya. Kita kemarin dengarkan begitu, apa gempuran barang-barang impor yang harganya murah itu memang ternyata punya efek juga untuk para wirausaha. Nah, bagaimana kemudian melindungi khususnya para wirausaha baru dari gempuran-gempuran barang impor murah di pasar kita itu? Ya, pertama tentu regulasinya terus diperkuat ya. Sekarang yang sedang kita lakukan itu mempercepat ya. Pak Menteri sudah bertemu beberapa kali, sudah dilakukan pertemuan dengan Pak Menteri Perdagangan dalam kerangka untuk mempercepat proses penguatan terhadap revisi peraturan Menteri nomor 50 tahun 2020 ya, yang khususnya terkait langsung dengan bagaimana kita melakukan pembinaan juga pengawasan ya terkait langsung pelaku-pelaku usaha dalam perdagangan yang melalui elektronik. Ini penting sekali. Dengan harapan nantinya kegiatan usaha tadi disebutkan melalui ekosistem digital itu menjadi lebih sehat dan lebih menguntungkan kepada pelaku usaha kita di dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita terus memperkuat juga produksi daripada pelaku-pelaku UMKM kita. Ya. Kalaupun misalnya ekosistem digitalnya makin baik, tapi kalau produksi dalam negerinya nggak ada kan juga mentok juga. Gitu ya. Maka ini yang kita terus kembangkan. Salah satu upaya untuk mengembangkan itu adalah membangun dengan pendekatan ekosistem, ya basisnya klaster-klaster. Misalnya tadi ketika membicarakan tentang produk-produk pakaian misalnya, ya atau fashion. Maka harusnya ada ekosistemnya nih yang juga dikembangkan ya dari hulu sampai hilirnya, dari mulai penyediaan bahan bakunya dan seterusnya sampai nanti desainnya dan seterusnya. Ini juga harus semakin kuat sehingga produk-produk kita semakin kompetitif, semakin punya nilai tawar yang lebih baik di pasar, semakin diminati gitu. Nah, yang ketiga masih terkait dengan kebijakan adalah kita punya yang tadi saya sampaikan di awal, 40% belanja pemerintah itu. Itu adalah bagian dari afirmasi yang diberikan oleh pemerintah dalam kerangka untuk memastikan UMKM kita tumbuh dan kembang. Ini sah, ini bisa dilakukan gitu ya, dan ini sangat bermanfaat. Bayangkan 40% dari belanja pemerintah itu kan sekitar 400-500 triliun gitu ya. Dan kami terus mendorong dengan harapan nanti ini bisa memastikan bahwa produk-produk UMKM kita itu merajai ya di tanah air kita. Ya. Nah, yang keempat tentu terkait langsung dengan kita mendorong apa yang disebut dengan business matching. Ya, ini juga dilakukan. Bagaimana mendekatkan pelaku UMKM kita terhadap marketnya, kebutuhan pasar, pasar-pasarnya, gitu ya. Betul. Beberapa bulan yang lalu kita lakukan business matching, temanya spesifik misalnya terkait dengan pangan. Jadi yang hadir itu BUMN yang terkait dengan pangan, ya, industri-industri yang terkait dengan pangan, ya, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dengan pelaku-pelaku UMKM kita di sektor pangan. Ya, ada yang dia menjual produknya, hasil panennya, yang kesulitan pembeli sehingga sekarang bisa bertemu dengan bayarnya langsung, gitu ya. Atau misalnya UMKM kita yang menghasilkan misalnya produk-produk yang diperlukan untuk industri, misalnya untuk permesinan dan lain sebagainya. Ini juga bisa digunakan di sana karena mereka bertemu langsung dengan ininya. Nah, hal-hal yang semacam ini ternyata sangat baik, ya, sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM kita, dan kami mendapatkan ini udah tahun kedua tahun kedua yang kita lakukan, dan kita akan kembangkan terus dengan harapan nanti seluruh klaster-klaster pelaku usaha kita yang kita sebut sebagai sektor prioritas, pertanian, perikanan, home decor, home decor, fashion, lalu juga terkait dengan wisata itu ya. Ini kita ingin kembangkan dengan model-model klaster begini dengan harapan nanti tidak lagi isu tentang pasar tadi itu. Nah, yang terakhir juga yang tidak kalah penting adalah tentu kita melakukan pengawasan. Ini penting ya. Kami dalam beberapa kasus terakhir misalnya Pak Menteri memanggil langsung ya para pihak yang
mendistorsi pasar kita itu, mengganggu yang menjual produk-produk mereka di platform digital dengan harga murah. Datang dari negara lain, lalu menjual dengan barang murah di negara kita, yang sampai akhirnya membuat pelaku-pelaku UMKM kita itu kalah atau terganggu penjualan produknya. Waktu itu ada 13 item produk-produk yang terkait langsung dengan Muslim fashion yang harus di take down. Yang sampai pada akhirnya bersepakat itu di take down karena kita tahu banyak ibu-ibu rumah tangga di banyak tempat dan sudah berlangsung puluhan tahun itu bekerja menghasilkan produk-produk baik. Tapi kalau dengan model perdagangan yang semacam ini itu akan sangat tidak menguntungkan buat mereka. Nah, kita tentu ingin memberikan akses pasar yang berkeadilan buat pelaku-pelaku UMKM kita, khususnya dalam hal ini adalah perempuan-perempuan yang dengan harapan nantinya produk-produk mereka juga bisa merajai pasar domestik kita. Oke, akses pasar, lalu kemudian akses permodalan. Nah, yang tidak kalah penting juga sebenarnya penyediaan bahan baku, begitu ya, dukungan-dukungan semacam itu. Nah, di sesi yang terakhir ini karena sisanya cuma tinggal 2 menit, Pak Riza mungkin juga bisa disampaikan ke masyarakat kalau mereka mau mengakses semua fasilitas-fasilitas yang sebenarnya disiapkan sudah disiapkan oleh pemerintah begitu. Mereka bisa kemana? Saya bisa mengakses itu manakala saya sudah jadi wirausaha atau pada saat saya mau berusaha saya sudah mulai bisa mengakses berbagai macam bantuan-bantuan tadi. Ya kan ada namanya wirausaha pemula. Kalau pemula ini tentu belum berusaha tapi sudah ada idenya, sudah ada gagasannya, sudah ada visinya. Nah, ini kita tempelin, kita dekatkan, kita lakukan pendampingan. Ya, nanti mungkin bisa dengan dinas daerah, lalu nanti kita punya namanya plut-plut di daerah itu. Ya, seperti Smesco kalau di kalau di Jakarta ya. Tapi di daerah-daerah kita punya plut-plut sekarang. Yang ini peran dan fungsinya salah satunya adalah bagaimana melakukan pendampingan. Nah, bagi mereka-mereka yang baru ada ide, belum melakukan usaha, ya ini di sini nih, pemula tadi itu. Tapi ada yang sudah punya ide. Tapi sudah ingin dikembangkan atau bahkan dia sudah punya imajinasi untuk membawa produknya keluar. Kita juga melakukan pendampingan. Nah, tentu pendekatannya berbeda. Itulah kenapa kalau sekarang kita lihat dalam konteks kelembagaan, Kementerian Koperasi itu diubah tuh, disederhanakan kelembagaannya. Ya, ada usaha mikro namanya deputi usaha mikro. Ini urusan-urusan yang mikro nih. Ya, mikro-mikro. Artinya ini yang usaha-usaha yang mikro yang tadinya mungkin dia sudah berusaha tapi usahanya belum punya perencanaan yang lebih baik. Nah, bagaimana kemudian mau dikembangkan itu ada di sana. Lalu ada yang usaha kecil menengah, UKM, ada deputi UKM. Nah, deputi UKM ini ya treatmentnya berbeda dengan yang tadi yang mikro tadi. Nah, karena ini mereka mungkin sudah bisa dikembangkan untuk bisa bahkan ekspor pasarnya. Lalu ada yang kaitan dengan koperasi, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dalam kaitan dengan itulah menurut kami kalau kita lihat sekarang ya, Indonesia itu menarik. Karena sistem pembiayaan, lembaga pembiayaan kita itu sangat lengkap. Untuk yang mikro ada sekarang, yang kecil ada, yang menengah ada, yang orientasi ekspor ada, bahkan koperasinya ada pembiayaannya khusus. Ya, sangat lengkap kita. Ya, tinggal dimanfaatkan tentunya. Nah, kami sangat menyarankan kalau bagi teman-teman muda yang ingin mengembangkan usahanya, sepertinya bisa diikutin tuh Instagramnya Kemenkop. Langsung ya, follow Instagramnya Kemenkop. Jadi kami usul nih yang agak praktis, ikutin Instagramnya Kemenkop. Itu sangat aktif. Baik. Pak Menteri selalu berpesan tuh, itu jangan sekedar Instagram itu seperti sekedar pesan-pesan aja. Ya, tapi lebih baik lagi bagaimana mendorong hal-hal yang lebih aplikatif. Misalnya event-event penting itu ada di sana yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Bagaimana misalnya aplikasi ya, ada aplikasi namanya Lamikro. Lamikro itu aplikasi yang bisa diunduh di di handphonenya masing-masing. Kaitan dengan pembukuan tuh. Itu free. Ya, bisa dimanfaatkan misalnya ya, dan seterusnya. Ini bisa digunakan. Saya udah langsung follow, jadi saya bagian dari 576.000 followers Kemenkop UKM. Enggak, UMKM kita harus masuk situ. Iya, semuanya ya. Jadi kalau Anda butuh informasi lebih jelas lagi, mendengar, Anda bisa langsung follow saja Instagram Kemenkop UKM dan ikuti dialog UMKM di Pro 3 RRI. Nanti bisa langsung bertanya dengan narasumber-narasumber kami. Pak Riza, terima kasih sudah berbincang pagi hari ini. Saya sampai sudah disuruh udahan udah selesai ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi saya masih akan kembali lagi dalam Dinamika Olahraga di Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.
Terima kasih sekali lagi Pak Riza, selamat Terima kasih. siang. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.